Kalau kulit kita tersentuh tanaman ini akan bentol-bentol dan gatal-gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayat SG Channel ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ya. Sudah sekian lama ya saya tidak upload video panjang ya. Nah, di sini saya akan berbagi tentunya tentang tanaman di sekitar kita, guys ya. Nah, ini di kampung saya ya, di desa saya, di pinggirannya ya, yang kebetulan alhamdulillah sangat subur ya, banyak dan mudah dan banyak tumbuh tanaman di sekitar ya, di sekeliling kebun, atau walaupun tanaman liar ini ya dianggap mengganggu kebun, tapi sebetulnya ya teman-teman ya, tanaman-tanaman itu kalau kita tahu ya, itu banyak manfaatnya ya. Karena dari tanaman itu untuk pakan hewan ya, bisa untuk pakan ikan ya, atau juga bisa pakan tradisional. Oke, langsung aja ya. Oke teman-teman ya, diawali ya. Yang pertama ini adalah tanaman, kalau di daerah saya ini tanaman apa namanya ya, saruni ya teman-teman, tanaman saruni kalau di tempat saya. Kalau di tempat kalian kira-kira ini tanaman apa ya teman-teman? Tuh, ciri-ciri daunnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, daunnya seperti ini ya, tuh, dan ini bunga-bunganya nih. Nah, tuh bunganya, dan tangkainya ya, itu tangkainya, coba saya tunjuk. Nah, itu dia belang-belang kayak begitu ya teman. Jadi tanaman ini ya, ini termasuk tanaman yang berbahaya ya, bisa membuat kulit kita gatal-gatal. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini tanaman saruni ya. Kalau kulit kita tersentuh tanaman ini akan bentol-bentol dan gatal-gatal. Oke, berikutnya ini tanaman, kalau di tempat saya tanaman ini tanaman babadotan ya, atau juga disebut bandotan. Banyak tumbuh ya secara liar tuh kebun-kebun, dan banyak manfaatnya. Nah ya, ini bisa untuk mengatasi atau mengobati luka. Nah, dan ini tanaman yang ini ya, tanaman jalantir ya, kalau di tempat saya namanya jalantir, guys. Tuh, ini bunganya seperti ini ya, belum mekar. Tanaman ini bisa dibikin lalapan, guys ya teman-teman, bisa dibikin lalapan ya. Oke, berikutnya ini tanaman ini ya, yang sering saya bahas ya di video sebelumnya ya. Tanaman ini, yang tanaman ini daunnya mirip dengan daun sirih ya. Nah, ciri-ciri buahnya seperti ini, guys. Tuh ya, ini buahnya tuh, daunnya. Tanaman ini ya, orang tua dulu lah, atau zaman dulu ya, atau orang-orang kampung ya, masih sering digunakan, sering memanfaatkan untuk mengatasi batuk, guys.
tanaman ini ya mempunyai aroma yang khas nih. Aromanya enak banget. Nah, tanaman ini namanya tanaman karuk di daerah saya. Nah, itu yang itu namanya, ini di tempat saya namanya tanaman ngongsi, guys. Tanaman ngongsi di tempat saya, atau di tempat Sunda lainnya disebut balakacida ini ya. Atau juga ada yang menyebutnya ini kopasanda ya. Tanaman ini ya banyak tumbuh liar di kebun-kebun ya. Tanaman ini manfaatnya untuk mempercepat penyembuhan luka luar maupun luka dalam. Nah, dan ini ya tanaman sirih Cina, guys, atau ketumpang air. Nah, seperti ini, guys, tuh ketumpang air atau sirih Cina. Kalau ini saya lupa ya tanaman apa namanya. Yang jelas ini tanaman jenis temu-temuan ya. Kalau kuning kuning hidung mungkin. Dan banyak lagi ya tuh, guys. Ada itu tuh tanaman apa namanya, sirih Cina ya tuh, atau ketumpang air ya. Terus berikutnya, nah guys ya, ini namanya tanaman namanya lempuyang ya, guys. Nah, itu bunganya seperti itu ya, merah-merah itu di bawah. Dia tumbuh bunga di bawah. Tapi tahu bunga tahu apa ya? Ya, buah mungkin bunga juga, bunga. Nah, seperti ini ya. Ini namanya tanaman lempuyang. Tuh, lempuyang. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya, edukasi tentang tanaman di sekitar kita ya. Tanaman yang mungkin sangat mengganggu dan tidak ada manfaatnya, tetapi justru banyak sekali manfaatnya. Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Mungkin hanya seperti itu, dan seperti ini penyampaian saya ya, sesuai pengetahuan saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.